Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Kembali saudara kita akan belajar dari seorang wanita hebat yang di dalam kehidupannya dia melakukan hal-hal yang positif. Dan melalui apa yang dia lakukan itu, akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya dia mengalami perkara besar atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari wanita hebat ini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan mujizat apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Adapun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada satu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada satu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, Di sini ada satu kisah, ada satu peristiwa
di mana ada seorang wanita hebat, yaitu perempuan Sunem. Perempuan ini di satu sisi bisa dibilang sangat beruntung. Kenapa? Karena dikatakan perempuan ini adalah seorang perempuan kaya raya. Dia sangat beruntung, dia punya ekonomi yang berkelimpahan. Tetapi di sisi lain, perempuan ini juga bisa dibilang perempuan yang punya masalah, punya pergumulan. Kenapa saudara? Karena dia tidak punya keturunan. Dia belum punya anak, padahal suaminya dikatakan di sini sudah tua. Nah saudara, singkat cerita, pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya perempuan Sunem yang tidak punya keturunan, sudah begitu lama berkeluarga, tidak punya keturunan, sudah mustahil punya keturunan, tetapi pada akhirnya firman Allah mencatat bahwa mengandunglah perempuan itu dan setahun kemudian dia melahirkan seorang anak. Dahsyat pekerjaan Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Apa yang paling mustahil pun itu bisa terjadi. Itulah yang terjadi kepada perempuan Sunem ini. Dia mengalami mujizat. Apa yang paling dia inginkan, itu dia dapatkan. Sebenarnya dia tidak butuh apa-apa lagi. Hanya satu itu dia butuhkan. Segala sesuatu berkecukupan. Dia seorang wanita yang kaya raya. Dia memiliki apa saja yang dia butuhkan, apa saja yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tetapi ada satu yang dia tidak punya, dan apapun yang dia lakukan tidak akan bisa membuat dia memilikinya, mendapatkannya, yaitu dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak. Tetapi pada akhirnya apa yang paling dia rindukan, apa yang paling dibutuhkan, apa yang tidak mungkin secara logika, apa yang tidak akan bisa dia capai melalui kekayaannya, sekalipun dia mau habiskan semua kekayaannya, dia tidak akan bisa menerimanya, mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, yaitu keturunan. Tetapi melalui mujizat Tuhan, akhirnya perempuan itu beroleh anak, beroleh keturunan. Nah saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau wanita hebat ini bisa mengalami mujizat dalam hidupnya, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara juga bisa mengalami mujizat dalam hidup saudara. Jadilah perempuan hebat. Sebentar lagi kita akan belajar apa yang dilakukan wanita hebat ini sehingga dia mengalami mujizat. Nah saudara, saat ini saya mau menegaskan terlebih dahulu bahwa kalau saudara punya masalah, Allah bisa memberi jalan keluar, Allah bisa melakukan mujizat atas segala masalah persoalan yang saudara alami. Kalau saudara wanita yang sedang sakit saat ini, Allah bisa mengerjakan kesembuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Kalau saudara adalah seorang wanita yang berbeban berat, maka Allah bisa mengangkat segala beban saudara. Artinya saudara, apapun bisa terjadi, apapun Allah bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah jadilah wanita-wanita hebat. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini saudara? Yang pertama, kita melihat bahwa satu kali Nabi Elisa melakukan perjalanan. Bahkan sudah sering kali dia melakukan perjalanan itu bersama dengan bujangnya. Nah saudara, yang terjadi satu kali adalah ketika dia singgah ke rumah keluarga perempuan ini, maka perempuan ini tahu bahwa Elisa adalah hamba Tuhan. Lalu wanita ini berkata kepada suaminya, dia adalah hamba Tuhan, mari kita siapkan satu kamar yang bisa menjadi tempat hamba Tuhan ini menginap kalau dia datang ke sini, supaya dia ada tempat dalam perjalanannya dan dia bisa nyaman. Begitu kira-kira saudara. Artinya apa? Ketika perempuan ini melihat satu pekerjaan Tuhan, yaitu ada nabi yang sering melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan tugas pelayanan. Lalu kemudian dia tahu bahwa hamba Tuhan ini membutuhkan kamar, sehingga akhirnya karena dia adalah perempuan yang kaya, keluarganya kaya, suaminya kaya, akhirnya dia berkata kepada suaminya, sediakanlah kamar tempat singgah bagi hamba Tuhan ini. Dan akhirnya sepakatlah mereka bersama suaminya, mereka bangunlah kamar yang terbuat dari batu, artinya kamar yang bagus, disediakan bagi Elisa dan bujangnya. Nah saudara, yang pertama saya melihat di sini adalah
bahwa wanita hebat ini punya kerelaan berkorban buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan. Itulah yang menjadi cikal bakal akhirnya, karena Elisa merasa berhutang budi kepada perempuan ini. Akhirnya Elisa berkata, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Dan akhirnya singkat cerita, melalui itulah akhirnya mujizat terjadi. Elisa memohon kepada Tuhan supaya diberikan kepada perempuan ini keturunan, dan 1 tahun kemudian perempuan ini melahirkan seorang anak. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib mujizat Tuhan yang dikerjakan kepada perempuan ini. Dan mujizat yang dahsyat itu terjadi kenapa saudara? Karena perempuan ini adalah seorang perempuan yang rela untuk berkorban. Dia melihat kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dia melihat ada seorang hamba Tuhan yang melakukan perjalanan pelayanan berulang-ulang berkali-kali. Dia melihat bahwa, dan akhirnya dia berpikir, hamba Tuhan ini butuh fasilitas. Dan dia berkata kepada suaminya, mari kita bangun fasilitas itu supaya hamba Tuhan ini bisa semakin lancar mengerjakan pekerjaannya. Wow, saudara. Itu yang membuat akhirnya kerelaan berkorban dari perempuan ini berubah menjadi mujizat yang paling mustahil terjadi di tengah keluarganya. Akhirnya dia diberikan seorang anak. Akhirnya dia memiliki keturunan. Selama ini mungkin dia merasa bahwa semua dia punya kekayaan, dia punya segala sesuatu yang dia inginkan, tetapi ada satu yang tidak dia punya. Mungkin dia merasa malah bahwa kekayaan itu semua tidak ada artinya jika dia tidak punya keturunan. Tetapi pada akhirnya mujizat terjadi. Tuhan karuniakan keturunan bagi dia karena dia seorang perempuan yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Saudara, wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara punya hati, punya beban untuk berkorban, punya kerelaan untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan? Mungkin saudara adalah wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti wanita hebat ini, dia adalah wanita yang kaya raya. Tetapi apakah saudara sudah punya hati untuk berkorban? Rela berkorban buat pekerjaan Tuhan, rela berkorban berbuat sesuatu untuk hamba Tuhan supaya pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan. Itu yang dilakukan perempuan ini saudara, sehingga pada akhirnya Tuhan kerjakan mujizat yang paling dia rindukan dalam hidupnya. Dalam hidup saudara, Allah rindu melakukan mujizat. Apa yang saudara rindukan? Apakah saudara sedang dalam pergumulan karena saudara merindukan sesuatu terjadi dalam hidup saudara? Allah sanggup kerjakan itu bagi saudara. Jadilah wanita hebat yang rela berkorban. Apakah saudara saat ini sedang rindu supaya kesuksesan, keberhasilan terjadi dalam hidup saudara? Allah bisa mengerjakannya. Jadilah wanita hebat yang rela berkorban. Apakah saudara sedang sakit, berbeban berat, ada masalah dan sebagainya yang saudara rindu? Allah lakukan mujizat dan menyelesaikan masalah itu. Allah sanggup. Jadilah wanita hebat yang rela berkorban buat pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana sehingga wanita hebat ini mengalami mujizat saudara. Karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika Elisa berkata bahwa di tahun berikutnya akan lahir seorang anak dari perempuan ini, maka perempuan ini berkata, janganlah tuanku berbohong, janganlah tuanku berdusta. Dan singkat cerita akhirnya dia yakin akan pesan itu. Dia percaya akan pesan itu. Dia imani pesan itu. Dan akhirnya mujizat pun terjadi dalam hidupnya. Wanita hebat adalah wanita yang hidup dalam iman dan kepercayaan. Dia percaya bahwa Allah sanggup. Dia percaya bahwa Allah berkuasa. Saudara, dalam kehidupan saudara, apapun kehidupan saudara dan bagaimanapun kehidupan saudara, apapun yang saudara alami saat ini saudara, jadilah wanita hebat yang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan mujizat. Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun, percaya saudara.
Wanita ini sudah tua, bahkan suaminya lebih tua lagi, dan mereka tidak punya keturunan, mereka tidak punya anak. Secara logika, secara medis sudah tidak mungkin. Tetapi itu bisa terjadi karena Allah yang mengerjakannya. Situasi kehidupan saudara mungkin ada yang begitu susah, begitu sulit, begitu berat saat ini. Sepertinya semuanya sudah sangat mustahil. Tetapi dengar saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup. Bagian saudara hanya percaya saja bahwa Allah sanggup. Percaya saja bahwa Allah berkuasa untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Ekonomi saudara bisa dipulihkan secara dahsyat. Kesehatan saudara bisa dipulihkan secara dahsyat. Masalah kehidupan saudara bisa dipulihkan secara dahsyat. Beban yang saudara angkat bisa dicampakkan oleh Tuhan. Dan hidup saudara ringan oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Percaya saja. Itu yang dilakukan oleh wanita hebat ini. Sehingga sekali lagi pada akhirnya ayat 17 dikatakan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow saudara, mujizat terjadi bagi perempuan ini. Mujizat Allah juga akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari belajar dari perempuan ini. Jadilah wanita hebat. Perempuan ini mengalami masalah, tetapi dalam masalah yang dia alami, dia menjadi wanita hebat yang rela berkorban buat pekerjaan Tuhan, rela berkorban buat hamba Tuhan yang sedang melakukan tugas pelayanan. Hari ini tanya hati saudara. Allah akan menggerakkan hati saudara apa yang harus saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk para pelayan Tuhan. Lakukan yang menjadi bagian saudara, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup. Lalu kemudian belajarlah dari perempuan ini, di mana dia percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Sekalipun pada awalnya dia sempat ragu, dan dia berkata kepada Elisa, janganlah berbohong, ya Tuanku. Tetapi pada akhirnya dia percaya, dan sehingga akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi dan kondisi hidup saudara, jalani semuanya di dalam iman. Percaya bahwa Allah peduli, Allah sanggup, Allah berkuasa. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat. Belajarlah dari firman Tuhan ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini. Tuhan, jamah mereka, jadikan mereka seperti wanita hebat yang kami sudah belajar, yaitu wanita yang memiliki kerelaan untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan yang mengerjakan pelayanan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka bisa berdampak, mereka bisa berbuat, dan ajar juga mereka untuk hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa,
dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar kami. Dalam nama Yesus, Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka. Tuhan kiranya yang tolong, ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan.
Biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.